Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur segera hadir dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur. Salam jumpa sahabat, ketemu lagi bareng saya Ocha Kalista di Buletin Jatim edisi hari ini. Kita awali untuk informasi pertama, ada Ninda Alivia dari Persada FM mengabarkan data penerima bantuan langsung tunai atau BLT dana desa di Kabupaten Blitar masih dievaluasi. Bantuan langsung tunai atau BLT dana desa atau DD tahun 2021 akan diberikan selama 12 bulan. Nilainya masih sama dengan tahun lalu yaitu Rp300.000. Kepala Bidang Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blitar Dwi Novianto mengatakan, saat ini pemerintah desa sedang mengevaluasi data penerima BLT DD. Dari yang sudah terdata menerima sebelumnya melalui forum musyawarah desa akan dicek kembali apakah masih layak atau tidak. Jika sudah tidak layak, maka akan dicoret dari data penerima. Kemudian data yang baru nanti akan dimasukkan dalam peraturan kepala desa atau Perkades. Sementara data keseluruhan penerima BLT DD pada tahun lalu, dari 220 desa yang ada mencapai 19.000 lebih. BLT dana desa itu rohnya memang diprioritaskan sama seperti yang kemarin. Tentunya harus dievaluasi dulu. Dievaluasi cek layak ponan untuk BLT-DD. Dwi menambahkan tahun 2021 penggunaan dana desa diprioritaskan untuk bantuan langsung tunai, kemudian untuk pencegahan COVID-19 di mana desa diminta mempersiapkan tempat isolasi karena akhir-akhir ini rumah isolasi Pemda tidak mencukupi. Baru yang terakhir bisa digunakan pembangunan dengan memanfaatkan sumber daya atau masyarakat sekitar. Ninda Alivia, Radio Persada FM Blitar. Kita bergeser ke informasi lainnya. Dari Suara Pasuruan dikabarkan Pemkab Pasuruan menormalisasi puluhan sungai tahun ini. Informasi selengkapnya bersama Wildan Ansori, Suara Pasuruan. Pemerintah Kabupaten Pasuruan tanggap dengan cuaca ekstrim yang terjadi akhir-akhir ini, terutama hujan dengan intensitas tinggi dengan menormalisasi sungai yang menjadi kewenangannya. Tak tanggung-tanggung biaya yang digelontorkan mencapai miliaran rupiah tahun ini. Itu yang disampaikan Misbah Zunib, Kepala Dinas Pengairan Kabupaten Pasuruan kepada Emil Akbar, Tim Liputan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasuruan. Kita merencanakan untuk melakukan normalisasi pada jaringan-jaringan atau sungai-sungai kecil yang menjadi kewenangan kita. Di tahun 2021 ini ada anggaran 6 miliar yang kita peruntukkan untuk kurang lebih 80 titik lokasi. Wildan Asrori, Suara Pasuruan. Mega Kristi RGR FM Tulungagung mengabarkan sempat ditutup 2 hari, Pasar Rejo Tangan normal kembali. Setelah dikabarkan dari salah seorang pedagang sayur terkonfirmasi positif COVID-19, Pasar Rejo Tangan sempat dilakukan penutupan selama 2 hari. Kapolsek Rejo Tangan AKP Heri Purwanto mengaku penutupan tersebut dilakukan lantaran untuk melakukan proses sterilisasi pasar, yakni dengan cara melakukan penyemprotan disinfektan. Langkah penyemprotan merupakan inisiatif dari Satgas COVID-19 Kecamatan yang melibatkan dari Kecamatan, Koramil, Polsek, dan Puskesmas Rejo Tangan. Masih menurut Heri, saat ini aktivitas di pasar sudah kembali berjalan seperti sebelumnya dan untuk pihaknya tetap menghimbau kepada pedagang maupun pembeli di Pasar Rejo Tangan agar melakukan kegiatan transaksi jual beli secara hati-hati, tentunya dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yakni dengan 3M seperti memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Samika Kristi 90,1 RGR FM Tulungagung. Bergeser ke informasi lainnya, Amanda Suara Madiun mengabarkan Kelurahan Kucen satu-satunya zero persebaran COVID-19 di Kota Madiun. Dari 27 kelurahan yang ada di Kota Madiun, Kelurahan Kuncen menjadi satu-satunya yang berhasil mempertahankan zona hijau. Kelurahan tersebut berhasil membentengi wilayahnya sebagai zona teraman dan terendah penyebaran COVID-19. Wali Kota Maidim mengapresiasi pencapaian yang telah dilaksanakan oleh warga masyarakat Kelurahan Kuncen yang berhasil mengerem laju COVID-19 di wilayahnya dengan cara menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Dengan luas wilayah yang hanya berkisar 0,32 km persegi dan jumlah penduduk sebanyak 1.429 orang atau 477 KK, kesadaran dan kewaspadaan masyarakat terhadap bahaya COVID-19 cukup tinggi. Lebih lanjut, Wali Kota menjelaskan budaya tertib melaksanakan protokol kesehatan pun dijalankan bahkan ketika sedang melaksanakan ibadah.
Warga setempat selalu menggunakan masker dan sebelum masuk area masjid, rajin mencuci tangan menggunakan sabun. Ketika ada warga setempat yang bepergian keluar kota, saat kembali ke Kuncen langsung didatangi oleh 3 pilar tingkat kelurahan dan diminta untuk isolasi mandiri selama 14 hari dengan pengawasan petugas pos COVID-19 kelurahan setempat. Wali kota berharap kelurahan lain bisa mencontoh sehingga penyebaran kasus COVID-19 di Kota Madiun dapat ditekan. Saya kemarin di sana sampai malam. Sana itu orangnya taat, itu satu. Yang kedua, di sana itu penduduknya sedikit. RT-nya hanya 7 atau 17 itu loh. RW-nya hanya 5 misalnya. Sedikit sana. Di sekitar situ orangnya taat, sedikit taat. Pemerintah Kota Madiun tak henti-hentinya berupaya memutus rantai penyebaran COVID-19. Setelah penyekatan warga luar kota di titik perbatasan, pemadaman lampu fasilitas umum, dan pemberlakuan jam malam, Wali Kota Madiun Maidi menginstruksikan penyemprotan massal di 3 kecamatan se-Kota Madiun. Amanda, Suara Madiun. Kita ke informasi lainnya, ada Akmal Mustafa Suara Ngawi mengabarkan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ngawi himbau warga yang tinggal di daerah lereng gunung waspadai ancaman longsor. BPBD Kabupaten Ngawi menghimbau warga yang tinggal di daerah tebing atau lereng gunung untuk tetap waspada terhadap bencana hidrometeorologi atau tanah longsor hingga Februari mendatang. Teguh Puryadi, Kabid Kedaruratan BPBD Kabupaten Ngawi mengatakan, sesuai prediksi BMKG, puncak hujan diprediksi akhir Januari hingga Februari mendatang. Untuk itu kewaspadaan terhadap ancaman bencana hidrometeorologi seperti banjir, longsor, dan lain-lain harus ditingkatkan. Sementara di Kabupaten Ngawi ada 4 kecamatan rawan terhadap ancaman longsor, yaitu Kecamatan Kendal, Ngerambe, Sine, dan Jogorogo. Sebab 4 kecamatan itu secara geografis berada di daerah lereng Gunung Lawu. Teguh juga menjelaskan bahwa longsor di sejumlah wilayah Ngawi biasanya terjadi karena adanya aliran air di bagian atas atau tebing. Dan untuk antisipasi longsor, masyarakat dihimbau untuk menjaga kelestarian alam termasuk pepohonan. Saya Akmal Mustafa, Suara Ngawi. Dari Ngawi kita ke Probolinggo, di sana ada Yuli Anisha dari Suara Kota Probolinggo mengabarkan, mau akad nikah, Wali Kota Habib Hadi siap pinjamkan mobil dinas untuk warganya. Berita mengejutkan dikabarkan melalui status WhatsApp Wali Kota Probolinggo Habib Hadi Zainal Abidin. Dalam statusnya terpasang foto mobil dinas warna putih berplat nomor N1PP tersebut tertulis, apabila ada saudara atau tetangga yang mau menikah bisa menggunakan mobil tersebut. Masyarakat Kota Probolinggo dipersilakan memanfaatkan mobil milik Pemkot yang biasa dia pakai sehari-hari saat bertugas. Apabila ada yang meminjam, maka pada hari itu wali kota akan memakai mobil pribadi. Masyarakat Kota Probolinggo yang ingin melangsungkan akad nikah, sang pengantin bisa menggunakan mobil dinas wali kota dengan cara mendaftar ke bagian umum Setda Kota Probolinggo yang beralamat di Jalan Panglima Sudirman dengan melampirkan KTP asli. Wali Kota Habib Hadi juga menambahkan jika fasilitas mobil dinas yang dipinjamkan tersebut secara gratis plus sopir dan BBM-nya. Dengan begitu, masyarakat alias pengantin tinggal menikmati penggunaan mobil dinas tersebut. Ia juga mengingatkan meski mengizinkan peminjaman mobil dinas, pelaksanaan akad nikah harus tetap mengedepankan protokol kesehatan dan tanpa perayaan resepsi. Wali kota juga mengungkapkan jika jabatan ini adalah amanah dan bukan menjadi batas dan jarak dengan masyarakat. Yuli Anissa, Suara Kota Probolinggo. Agustin Merdekawati dari Ersal Nganjuk mengabarkan 83 miliar untuk Pasar Kertosono. Rencana pembangunan Pasar Kertosono 3 lantai yang sempat pupus karena keterbatasan anggaran sepertinya masih mungkin terwujud setelah proyek tahun 2020 lalu mandek masih dalam daftar proyek pemulihan ekonomi nasional tahun 2021. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Gunawan Widagdo mengatakan lampu hijau dari pusat terkait usulan proyek pembangunan Pasar Kertosono muncul dalam rapat koordinasi yang diikuti Bupati Novi Rahman Hidayat dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan pada Rabu 20 Januari 2021. Dalam APBD tahun 2021, Pasar Kertosono mendapat alokasi anggaran 23 miliar. Jika menggunakan dana APBD tersebut, Pasar Kertosono hanya dibangun 2 lantai saja. Namun sebaliknya, jika menggunakan dana dari pusat senilai 83,1 miliar rupiah, Pasar Kertosono bisa dibangun 3 lantai sesuai perencanaan awal. Dari Agustin Merdekawati, Suara Anjuk Ladang Anjuk. Billy Patopoy dari Suara Sidoarjo mengabarkan, Puskesmas Kecamatan Sidoarjo Kota batasi vaksinasi 20 orang peserta per harinya.
Vaksinasi di Kabupaten Sidoarjo sudah memasuki tahap untuk tenaga kesehatan. Setelah melakukan verifikasi, tenaga kesehatan akan mulai menjalani vaksin di puskesmas masing-masing wilayah. Salah satunya di Puskesmas Kecamatan Sidoarjo, yang terhitung sejak tanggal 18 Januari berhasil melakukan vaksinasi kepada 34 nakes dari 37 yang terverifikasi. Seperti disampaikan oleh Dr. Hinu Trisudlistiorini, Kepala Puskesmas Kecamatan Sidoarjo Kota pada Rabu 20 Januari. Sebelum menerima vaksin, tenaga kesehatan wajib untuk melalui beberapa prosedur. Di meja 1, peserta harus verifikasi data dulu, kemudian meja 2, verifikasi kesehatan, ditensi, dicek suhu, dan lain sebagainya. Meja 3 akan dilakukan pelayanan imunisasinya, meja 4 dilakukan KIP, konseling, informasi, dan edukasi. Setelah selesai dari meja 4, pasien harus melalui tahap observasi dulu selama 30 menit. Setelah menerima suntikan vaksin, nakes akan dipersilahkan untuk menunggu sampai 30 menit di ruangan yang telah disediakan. Tujuannya untuk melihat apakah ada efek samping yang ditimbulkan setelah proses vaksinasi. Demikian saya Billy Patopoy, Suara Sidoarjo. Kita bergeser ke informasi lainnya. Dari Suara Sampang, di sana ada Ira Widyastuti mengabarkan Dinas Pendidikan atau Disdik Kabupaten Sampang memberlakukan pembelajaran tatap muka atau PTM terbatas untuk satuan pendidikan jenjang sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Setelah ditunda sebanyak 3 kali, akhirnya Dinas Pendidikan Sampang memberlakukan pembelajaran tatap muka atau PTM terbatas untuk Satuan Pendidikan Jenjang Sekolah Dasar atau SD dan Sekolah Menengah Pertama atau SMP semester 2 pelajaran tahun 2020 hingga 2021. Pemberlakuan PTM terbatas akan dimulai pada hari Senin 25 Januari 2021. Kepastian pemberlakuan PTM terbatas jenjang SD dan SMP tersebut terungkap dalam surat edaran yang ditandatangani oleh PLT Kepala Dinas Pendidikan Sampang pada Jumat lalu. Dijelaskan dalam surat edaran nomor 420/82/434.201/2021, Satuan Pendidikan Jenjang SD dan SMP yang berada di luar Kecamatan Sampang, PTM terbatas dijalani dengan 50% peserta didik, sedangkan khusus di Kecamatan Sampang dibatasi 25% peserta didik. Selain itu, melaksanakan PTM terbatas diwajibkan mengarsip pernyataan kesediaan dari orang tua peserta didik. Ira Widyastuti, Suara Sampang melaporkan. Dari Sampang kita ke Pamekasan. Di sana ada Holik Maulidi, Realita FM Pamekasan mengabarkan Bupati Pamekasan minta guru solidkan untuk pendidikan agar jadi tauladan masa depan. Bupati Pamekasan Badrut Tamam meminta seluruh guru di Kabupaten Pamekasan mensolidkan diri untuk bidang pendidikan agar mampu menjadikan tauladan bagi generasi masa depan serta bisa menjadi acuan bagi kabupaten lain untuk belajar ke Kabupaten Pamekasan. Menurut Bupati Badrut Tamam, perlu cara dan terobosan baru untuk menciptakan inovasi, salah satunya beasiswa santri yang mulai dilirik oleh Kabupaten Magetan untuk belajar program beasiswa ke Kabupaten Pamekasan. Orang nomor 1 di Bumi Gerbang Salam ini mengatakan, bila pendidikan sudah benar-benar dijalankan maksimal, akan melahirkan sumber daya manusia yang berkualitas, handal, dan mampu bersaing dengan seluruh kabupaten yang ada di Indonesia. Solid di bidang pendidikan menjadi tauladan bagi generasi masa depan, jadi bapak dan ibu bagi generasi masa depan. Sambil kemudian kita mengerahkan segala daya dan upaya untuk mencari terobosan yang inovatif dan kreatif, sehingga maksud abdi ketemu kita besar ini abdi pengen kabupaten lain belajar tentang pendidikan. Di samping memperhatikan pendidikan, untuk mendorong pemenuhan tenaga kesehatan seperti dokter, Bupati Badrut Tamam juga berencana menambah program beasiswa untuk calon dokter yang nantinya akan dibiayai pendidikannya. Namun, mereka yang diseleksi adalah pelajar berprestasi dari kalangan warga yang tergolong kurang mampu, sehingga orang tua cukup memberikan semangat dan doa tanpa memikirkan biaya pendidikan anaknya. Holik Maulidi, Realita FM Pamekasan. Selanjutnya kita bergeser ke informasi lainnya. Kirana Nisa dari Mahardika FM mengabarkan hasil sensus penduduk 2020 dirilis. Jumlah penduduk Kota Blitar bertambah 17.000 lebih selama 10 tahun terakhir. Badan Pusat Statistik BPS Kota Blitar menyerahkan hasil rilis sensus penduduk ke Wali Kota Blitar Kamis 21 Januari 2021 di ruang kerja Wali Kota Blitar, yang mana hasil sensus penduduk tahun 2020 menunjukkan adanya penambahan jumlah penduduk di Kota Blitar mencapai 17.181 jiwa. Erni Fatma Setioharini, Kepala BPS Kota Blitar mengatakan, menurut hasil sensus penduduk 2020, jumlah penduduk Kota Blitar
Blitar per September 2020 149.149 jiwa. Jumlah ini mengalami penambahan sebanyak 17.181 jiwa atau naik sebesar 13,02% dari jumlah penduduk tahun 2010 sebanyak 131.968 jiwa. Sedangkan jika dilihat dari persentase jenis kelamin, penduduk perempuan memiliki jumlah yang lebih besar, yaitu 74.932 orang, terpaut 715 orang dari jumlah penduduk laki-laki sebanyak 74.217 orang. Perlu saya sampaikan di sini, jumlah penduduk Kota Blitar hasil sensus penduduk tahun 2020 angka cantik. Ada 5 data gitu ya yang disampaikan pada rilis kali ini. Sementara itu Santoso, Wali Kota Blitar, mengatakan perkembangan penduduk di wilayahnya tergolong bagus, penambahan jumlah dan kepadatan penduduk juga terbilang landai. Menurutnya hasil sensus penduduk ini nantinya akan dijadikan sebagai acuan perumusan kebijakan dan pembangunan Kota Blitar ke depan. Landai-landai saja, nggak terlalu cepat, nggak lambat, jadi ya biasa-biasa aja. Karena kemarin kita prediksi hampir 150, ternyata setelah dihitung secara resmi ya 149 jiwa. Kirana Nisa, Mahardika FM. Demikian saja Kalista di Buletin Jatim edisi hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa. Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur baru saja sahabat dengarkan dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur bisa sahabat dengarkan Senin sampai Jumat jam 8 pagi dan 4 sore. Disiarkan serentak di Lembaga Penyiaran Publik Lokal Suara Sidoarjo, Persada Kabupaten Blitar, Mahardika Kota Blitar, Ralita Pamekasan, Suara Sampang, Suara Kota Probolinggo, Suara Lumajang, Suara Pasuruan, Blambangan Banyuwangi, Wika Mojokerto, Suara Gresik, Pradia, Suara Tuban, Malawapati Bojonegoro, Ersal Nganjuk, Suara Madiun, Suara Ngawi, Suara Pacitan, Praja Angkasa Trenggalek, Magetan Indah, dan RGR Tulungagung. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.